Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Putra Mitra Media dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai level kebahagiaan orang Indonesia tahun 2021. Pada Desember 2021, BPS menerbitkan hasil survei mengenai indeks kebahagiaan penduduk Indonesia. Sudah lama dipraktikkan di Indonesia bahwa keberhasilan pembangunan menggunakan ukuran secara makro seperti Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Namun, ukuran pembangunan secara makro tersebut ternyata memiliki dua kelemahan mendasar, yaitu 1. Tidak mampu menggambarkan tingkat kemakmuran ataupun kesejahteraan bagi seluruh penduduk secara nyata. 2. Tidak dapat merefleksikan pemerataan pendapatan bagi semua penduduk suatu negara. Indikator ekonomi makro tersebut pada dasarnya mengukur semua nilai tambah yang dihasilkan dari faktor produksi di suatu negara dalam waktu 1 tahun, tanpa mempertimbangkan adanya dampak positif dan negatif bagi kehidupan penduduk yang mengkonsumsi hasil produksi tersebut. Namun demikian, pada beberapa negara ekonomi maju, indikator kebahagiaan telah dianggap penting bagi perumusan kebijakan publik dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasionalnya. Untuk diketahui bahwa pengukuran indeks kebahagiaan telah dimulai 5 tahun lalu, sejak tahun 2012 sampai dengan 2021. Apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan adalah kesenangan dan ketentraman hidup lahir dan batin. Bagaimana mengukur kebahagiaan? Tingkat kebahagiaan diukur dari 3 dimensi, yaitu kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup. Hasil pengukuran indeks kebahagiaan penduduk Indonesia tahun 2021. Perkembangan indeks kebahagiaan. Tahun 2021, indeks kebahagiaan orang Indonesia berada pada level 71,49. Dibandingkan dengan tahun 2017, indeks kebahagiaan Indonesia naik sebesar 0,80. Sebagai informasi, indeks kebahagiaan berkisar antara nilai 0 hingga 100. Capaian dimensi penyusun indeks kebahagiaan. Seperti diketahui bahwa terdapat 3 dimensi kebahagiaan. Yang pertama, dimensi kepuasan hidup, dimensi perasaan, dan dimensi makna hidup. Dari ketiga dimensi ini, yang paling tinggi indeksnya adalah dimensi kepuasan hidup dengan indeks 75,16. Dimensi kepuasan hidup ini terbagi 2 subdimensi, yaitu kepuasan hidup personal dan kepuasan hidup sosial. Orang Indonesia lebih tinggi indeks kepuasan hidup sosialnya dibandingkan dengan kepuasan hidup personal. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang Indonesia hidupnya lebih sosial. Indeks kebahagiaan menurut klasifikasi wilayah, yaitu wilayah perkotaan dan pedesaan. Perkotaan indeksnya 71,73, pedesaan 71,17. Kesimpulannya, tahun 2021 ternyata orang kota atau masyarakat kota lebih bahagia hidupnya dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Hal ini mungkin disebabkan oleh tersedianya berbagai fasilitas yang ada di wilayah perkotaan dibanding dengan pedesaan. Infrastruktur mungkin lebih baik dirasakan oleh masyarakat kota dibanding dengan masyarakat pedesaan. Indeks kebahagiaan menurut jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Tahun 2021, indeks kebahagiaan laki-laki 71,96. Sementara indeks kebahagiaan perempuan 71,04. Kesimpulannya bahwa orang laki-laki lebih bahagia daripada orang perempuan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kaum perempuan
Banyak sekali pekerjaan yang harus ditangani oleh mereka. Selain mereka mencari nafkah, juga harus mengurusi pekerjaan rumah tangga, mengurus anak, yang membuat mereka kadang-kadang stres. Oleh sebab itu, mereka lebih kurang bahagia dibanding laki-laki. Indeks kebahagiaan menurut status perkawinan. Belum menikah, menikah, cerai hidup atau cerai mati. Nah, tahun 2021 kita lihat bahwa yang paling tinggi indeks kebahagiaannya adalah orang yang sudah menikah dengan indeksnya 72,1. Kemudian disusul dengan orang yang belum menikah 71,58. Yang paling rendah indeksnya adalah orang yang cerai hidup dengan indeksnya 68,03. Jadi kepada sahabatku ya semua yang belum menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah itu lebih bahagia daripada orang yang belum menikah. Ini hasil penelitian mengatakan demikian. Nah, sementara orang yang bercerai hidup itu ternyata kebahagiaannya semakin rendah dibanding dengan yang lain. Orang menikah juga lebih rendah kebahagiaannya dibandingkan dengan orang yang telah menikah. Indeks kebahagiaan menurut kelompok umur, yaitu orang yang paling bahagia di antara kelompok umur adalah orang yang berumur 25 hingga 40 tahun. Sementara orang yang paling rendah tingkat kebahagiaannya adalah orang yang berumur lebih dari sama dengan 65 tahun. Jadi kesimpulannya, semakin tua umur seseorang, maka semakin menurun tingkat kebahagiaannya. Mungkin karena mereka yang sudah berumur lanjut, yang pertama sudah pensiun, bisa menyebabkan kebahagiaannya menurun. Kemudian karena diderita oleh banyak macam penyakit. Mungkin saja demikian. Kemudian indeks kebahagiaan menurut kedudukan dalam rumah tangga. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa pasangan kepala rumah tangga lebih bahagia dibanding dengan kepala rumah tangga. Hal ini dapat dipahami mengapa kepala rumah tangga kurang bahagia dibanding pasangan kepala rumah tangga. Karena kepala rumah tangga bertanggung jawab terhadap rezeki untuk keluarga tersebut. Sementara pasangan keluarga mungkin hanya menerima apa yang dibawa pulang oleh kepala rumah tangga. Indeks kebahagiaan menurut banyaknya anggota keluarga. Hasil survei ini membuktikan bahwa orang yang memiliki banyak anggota keluarga, dalam hal ini mungkin dapat diartikan banyak anak, yaitu lebih dari 5 orang, memiliki indeks 72,5. Ini indeks lebih tinggi daripada orang yang memiliki sedikit jumlah anggota keluarga. Kita lihat, orang yang anggota keluarganya cuma 1 orang memiliki indeks paling rendah, yaitu 68,19. Jadi kesimpulannya adalah, salah satu untuk menuju jalan bahagia adalah maka Anda harus memiliki keturunan yang banyak. Indeks kebahagiaan menurut tingkat pendidikan tertinggi. Ya, menurut tingkat pendidikan tertinggi di sini, yang paling tinggi indeksnya adalah orang yang memiliki tingkat pendidikan tertinggi S2 atau S3. Mereka indeksnya 82,16. Dibanding dengan mereka yang berpendidikan rendah, indeksnya cuma 66,94. Jadi kesimpulannya adalah semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi tingkat kebahagiaannya. Hal ini dimungkinkan karena semakin tinggi pendidikannya, semakin berpeluang dia menduduki jabatan atau posisi strategis di tempat kerjanya. Dan semakin tinggi pendidikannya, memungkinkan dia memperoleh pekerjaan dengan mudah. Indeks kebahagiaan menurut pendapatan rumah tangga tahun 2021. Yang paling tinggi indeksnya adalah kepala rumah tangga dengan
gaji lebih dari 7.200.000. Kesimpulannya adalah, orang yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi, maka dia lebih bahagia dibandingkan dengan orang yang pendapatan lebih rendah. Lihat grafik ini. Kemudian indeks kebahagiaan menurut provinsi tahun 2021. Yang paling tinggi indeks kebahagiaan adalah dimiliki oleh Maluku Utara dengan indeks kebahagiaannya 76,34. Yang paling rendah adalah Provinsi Banten dengan indeks kebahagiaannya 68,06. Secara nasional, rata-rata indeks kebahagiaan orang Indonesia adalah sebesar 71,49. Kita lihat Aceh. Ini Aceh. Indeks kebahagiaannya berada pada level 71,24. Jadi boleh dibilang Provinsi Aceh masih berada, indeks kebahagiaan orang Aceh berada di bawah rata-rata nasional. Ini adalah indikator-indikator untuk mengukur indeks kebahagiaan menurut dimensi dan subdimensinya. Kalau kepuasan hidup ini memiliki dua dimensi, kepuasan hidup personal dan kepuasan hidup sosial. Kepuasan hidup personal indikatornya adalah pendidikan dan keterampilan, pekerjaan atau usaha yang dimiliki, pendapatan rumah tangga, kemudian kesehatan, kemudian kondisi rumah dan fasilitas rumah. Sementara subdimensi kepuasan hidup sosial, indikatornya adalah keharmonisan keluarga, kesediaan waktu luang untuk keluarga, hubungan sosial, keadaan lingkungan, dan kondisi keamanan. Kemudian dimensi perasaan, indikatornya adalah perasaan senang, riang, dan gembira, perasaan tidak khawatir atau cemas, perasaan tidak tertekan. Kemudian dimensi makna hidup. Indikatornya adalah kemandirian, penguasaan lingkungan, pengembangan diri, hubungan positif dengan orang lain, tujuan hidup, dan penerimaan diri. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat Putra Mitra Media sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.